Tafadhol Bapak Rahmat Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, silahkan. Ustaz, boleh 2 pertanyaan, Ustaz? Masya Allah. Kalau nyambung nggak apa-apa. Insya Allah nyambung, Ustaz. Jadi yang pertama, Ustaz, pertanyaan pertama, apa dampaknya bagi seorang muslim, dampak dunia dan akhirat ya, yang salah dalam memahami permasalahan asmaul wa sifat? Ya, karena ada sementara orang yang mengatakan bahwa pembahasan asmaul wa sifat ini ternyata menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Jadi maksud saya, adakah di dalam Al-Quran maupun di hadis ancaman bagi orang yang salah dalam memahami asmaul dan sifat ini? Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Yang kedua, agak sedikit menyimpang tapi jelas masih ada hubungannya dengan apa yang Ustaz sampaikan. Jika ada seseorang yang bertamu ke rumah orang lain, kemudian tuan rumah itu mengatakan ahlan wa sahlan. Itu kemudian si orang yang bertamu itu jawabnya apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Iya, jemaah. Ya, berkaitan dengan bagaimana kalau ada orang yang salah memahami tentang tauhidul asma wa sifat. Karena kalau kita bicara, kita mentauhidkan Allah sebagai Rabb kita yang menciptakan kita. Kita mentauhidkan Allah dalam beribadah. Artinya jangan sampai seperti orang-orang musyrikin ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi beribadah kepada selain Allah. Kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Kemudian dalam peribadatan kita kepada Allah. Dan dalam asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Di Surat Al-A'raf ayat 180, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Walillahil asma'ul husna. Fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah, beribadahlah kalian dengan nama-nama itu. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i. Maka tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam memahami asma' Allah itu. Yang berlebih-lebihan atau mereka meremehkan. Sayudzawna ma kanu ya'mal, maka mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan mereka. Nah, tinggal sekarang orang yang salah memahami tentang nama-nama Allah ini bertingkat-tingkat mereka nantinya. Sesuai dengan ada yang memang ya ana nggak paham gitu loh, bukan dia ingin menyimpangkan nama-nama Allah. Ada orang yang mengatakan pendapat satu sekte dalam Islam itu Allah itu mendengar tapi tanpa pendengaran. Ada yang mengatakan Allah itu berbicara tapi tanpa ada suara yang didengar atau apa. Maka mereka mengatakan Quran ini bukan kalamullah. Quran ini makhluk, Quran ini. Sampai seperti itu. Jadi sesuai dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang jelas pada hari kiamat kita tahu Allah akan menegakkan keadilan. Akan ada timbangan. Sehingga kita dalam memahami asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah ini, ikutilah bagaimana para sahabat Nabi memahaminya. Kalau dikatakan terjadi perpecahan dalam urusan asma Allah sifat, iya. Sampai ada yang bicara takdir, nggak percaya sama takdir Allah. Itu sekte yang menyimpang sekali, yang mengatakan Allah itu nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Ada yang seperti itu. Jadi sesuai dengan tingkat penyimpangan mereka, Allah akan berikan balasan. Karena Allah mengatakan, maka nuyak malun. Mereka mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kembali kepada pertanyaan pertama dulu ya. Para ulama menjelaskan. Orang yang tidak faham dengan asma'ullah al-husna atau mereka menafikan makna-makna asma'ullah al-husna. Bagaimana dia akan sampai kepada maqamul ihsan? Bagaimana dia akan merasa diawasin sama Allah? Bagaimana dia akan merasa didengar sama Allah? Sedangkan dia tidak meyakini hal itu. Karena katanya kalau meyakini hal itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ingat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Wa huwas samiul basir. Tapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia hidup, Allah hidup, tapi hidupnya beda. Manusia dapat melihat, Allah melihat, tapi berbeda. Enggak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Adapun pertanyaan kedua, kalau ada yang mengatakan kepada antum ahlan wa sahlan, maka jawaban kita ahlan bika. Ahlan bika, artinya orang itu mengatakan engkau datang sebagai kerabat, marhaban ini rumah luas buat engkau mudah datang ke sini, nggak usah ruwet urusannya. Lalu kita mengatakan ahlan bika, dan aku pun
menganggapmu sebagai keluarga buat aku. Seperti itu, John. Hadza wallahu a'lam bissawab.